Qaddafi yang dijuluki Singa Afrika mungkin adalah pria paling sombong di dunia. Selama 42 tahun berkuasa, Qaddafi tidak hanya memimpin Libya dengan tangan besi, tapi juga sering melontarkan pernyataan pedas di berbagai konferensi besar. Membawa pistol emas kemana-mana adalah ciri khasnya. Dia bahkan memperlakukan PDB negaranya seperti rekening pribadi yang bisa dia gunakan sesuka hati. Selama masa itu, Qaddafi sering melemparkan berbagai ide aneh kepada dunia. Ada yang setuju dengan idenya, ada yang mencibir, dan ada juga yang sangat membencinya. Namun, tahun 2011 jelas merupakan tahun yang tidak biasa. Saat itu, jumlah musuhnya sudah berjejer dari Paris sampai ke New York. Waktu Qaddafi di dunia ini akan segera habis. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah, siapa yang berada di balik semua ini? Apa motivasi mereka? Dan apa yang terjadi ketika Qaddafi melakukan perlawanan terakhirnya? Pada 19 Oktober 2011, pukul 14.00, Qaddafi bersembunyi di sebuah bangunan rahasia kosong di wilayah Gurun Selatan Sirte. Area ini dikuasai oleh suku yang setia padanya. Dia sudah bersembunyi di sini sudah hampir 2 bulan sejak pasukan pemberontak merebut Tripoli, ibu kota Libya. Dia ditemani oleh sekelompok loyalis bersenjata penuh. Saat Qaddafi sedang mengeluh tentang kurangnya air dan listrik, Kepala Staf Angkatan Darat baru saja menerima kabar pasukan pemberontak sudah mendekati Sirte dan akan segera mengambil alih seluruh wilayah. Semua orang di sekitar Qaddafi tahu bahwa malapetaka sudah di depan mata. Kepala keamanan mencoba meyakinkan Qaddafi untuk menerima kenyataan dan segera kabur dari Libya. Tapi Qaddafi mengabaikannya. Tepat saat itu, pesan terakhir dari para loyalis terdengar melalui radio. Benteng terakhir Qaddafi telah jatuh, hanya masalah waktu sebelum pemberontak menemukan tempat persembunyiannya. Pada pagi hari tanggal 20 Oktober 2011, pasukan pemberontak sudah menguasai sebagian besar Sirte. Namun sisa-sisa kekuatan Qaddafi yang melawan masih terkonsentrasi di distrik Jalan 2 di pusat kota. Pagi-pagi sekali, para pemberontak sibuk memperkuat posisi dan garis pertahanan mereka, semakin menyempitkan ruang gerak Qaddafi. Mereka secara bertahap mendekati Jalan 2, tempat para pejuang terakhir Qaddafi ditempatkan. Pemberontak membombardir bangunan-bangunan penting yang diketahui menjadi tempat persembunyian loyalis. Hanya tinggal menunggu waktu untuk membersihkan area tersebut secara penuhnya. Namun, mereka tidak tahu bahwa Qaddafi sama sekali tidak ada di Jalan 2. Dia bersembunyi di sebuah kompleks bangunan beberapa kilometer di selatan pusat kota. Itu adalah satu-satunya tempat yang belum digeledah oleh pemberontak. Qaddafi dan rombongannya sudah di ujung tanduk. Sebagian besar Libya telah dikuasai oleh rezim revolusioner. Para pengikutnya banyak yang tewas atau membelot. Kepala keamanan menyarankan untuk kabur ke barat menuju Misrata. Mungkin mereka bisa menyelinap pergi dengan pesawat atau helikopter dari landasan pacu bandara di sana. Qaddafi menyetujui rencana itu, tapi mereka tidak bisa langsung bergerak. Suara konvoi kendaraan bisa mengungkap keberadaan mereka dan membuat semua orang tertangkap. Rombongan mulai menjalankan rencana pelarian. Mereka mengumpulkan konvoi dari 25 kendaraan. Kendaraan yang ditumpangi Qaddafi berada di tengah konvoi. Jika konvoi melewati pusat kota, mereka pasti akan disergap. Karena itu, mereka memutuskan untuk menggunakan rute luar kota untuk meninggalkan Sirte. Tepat ketika konvoi itu akan keluar dari kota, yang menjegat mereka bukanlah pasukan pemberontak, tapi pasukan NATO. Sebelumnya, NATO berhasil mencegah telepon satelit Qaddafi. Kemudian, sebuah jet tempur Tornado milik Angkatan Udara Inggris yang sedang dalam misi pengintaian menemukan konvoi yang bergerak dengan cepat. Kurang dari 1 menit, jet NATO menembaki 21 kendaraan, menghancurkan beberapa di antaranya. Bersamaan dengan itu, sebuah drone Predator yang dikendalikan dari markas Amerika di Las Vegas menembakkan rudal ke konvoi, mengenai banyak target bergerak. Beberapa saat kemudian, jet tempur Mirage dari Angkatan Udara Prancis melanjutkan pembombardiran konvoi. Serangan udara NATO melumpuhkan sebagian besar kendaraan dan puluhan loyalis tewas. Setelah serangan udara pertama, konvoi itu terpecah menjadi beberapa kelompok kecil. Namun, serangan udara lanjutan menghancurkan 11 mobil lagi. Jumlah orang di sekitar Qaddafi semakin sedikit. Pasukan pemberontak di darat yang mendengar ledakan di dekatnya segera mengumpulkan beberapa kendaraan bersenjata dan bergegas ke lokasi. Pada 20 Oktober 2011, pukul 11.00, baku tembak darat antara pasukan pemberontak dan sisa-sisa loyalis Qaddafi telah berlangsung selama beberapa jam. Beberapa ratus meter jauhnya, putra Qaddafi tewas seketika dalam serangan udara NATO. Konvoi yang awalnya terdiri dari 25 kendaraan, kini hanya menyisakan 5 orang yang selamat, yaitu Qaddafi dan 4 pengikut lain.
Dua dari pengikut itu memutuskan berpisah dari kelompok utama untuk mencari kendaraan lain yang bisa dicuri. Gaddafi bersama dua orang lainnya melarikan diri dengan berjalan kaki dan bersembunyi di dalam dua pipa drainase besar. Tapi pasukan pemberontak dengan cepat menyergap mereka. Orang-orang di sekitar Gaddafi menembak dengan putus asa ke arah pemberontak yang mendekat. Tapi jumlah pasukan mereka sangat tidak timbang. Seorang pengikut melemparkan granat tangan ke arah pemberontak, tapi granat itu malah membentur dinding di atas dan memantul kembali ke dekatnya. Pengawal lain segera menerjang granat itu, melindungi Gaddafi dengan tubuhnya sendiri dan tewas di tempat. Akibatnya, luka Gaddafi semakin parah. Setelah itu, pengikut terakhir Gaddafi juga menyerah. Gaddafi merangkak keluar. Pasukan pemberontak menerik dia dan membantunya berdiri. Saat itu, Gaddafi terlihat sempoyongan, luka parah, dan jelas dalam kondisi syok. Namun, dia masih bernafas dan sadar. Pada tengah hari, 20 Oktober 2011, Muammar Gaddafi secara resmi ditangkap. Pasukan pemberontak membawa Gaddafi ke bagian belakang sebuah mobil pickup. Semua rekaman video yang ada menunjukkan bahwa Gaddafi saat itu masih bernafas. Anggota pemberontak juga saling berpesan untuk membiarkannya tetap hidup. Namun, beberapa menit kemudian, ketika semua kamera sudah dimatikan, Gaddafi menghembuskan nafas terakhir di bagian belakang ambulans. 42 tahun masa kuasanya berakhir. Pada pukul 16.30 sore hari itu, Perdana Menteri Dewan Transisi Nasional Libya, Mahmoud Jibril, secara resmi mengkonfirmasi kematian Gaddafi. Jibril mengatakan Gaddafi mati beberapa menit sebelum tiba di rumah sakit. Pada hari yang sama, dokter yang melakukan pemeriksaan menyimpulkan bahwa Gaddafi mati karena beberapa luka tembakan akibat baku tembakan yang mengenai kendaraan yang ditumpanginya. Banyak pemimpin pemberontak mendukung pernyataan ini. Namun, seorang yang mengaku sebagai saksi mata mengatakan ke BBC bahwa dia melihat Gaddafi ditembak di perut dengan pistol sekitar pukul 12.30 siang hari itu. Selain itu, rekaman awal menunjukkan tubuh Gaddafi sempat dideret. Mengenai pernyataan resmi dari pihak berwenang pemberontak, terdapat ketidaksesuaian. Pemerintah sementara Libya memutuskan untuk menyimpan jenazah Gaddafi selama beberapa hari. Sebuah video menunjukkan jenazah Gaddafi diletakkan di tengah lemari pendingin umum yang kosong di Misrata untuk dipertontonkan. Beberapa orang bahkan menempuh jarak ratusan kilometer hanya untuk melihat langsung dan memastikan Gaddafi sudah meninggal. Setelah Gaddafi ditangkap dan tewas, masalah pengelolaan jenazahnya memicu kontroversi luas. Juru bicara Dewan Transisi Nasional mengatakan bahwa mereka akan menyerahkan jenazah itu kepada keluarga Gaddafi untuk dimakamkan secara rahasia. Tapi, Komite Militer Misrata dengan cepat menolak keputusan ini, mendesak agar jenazah segera dimakamkan dan menolak untuk melakukan otopsi. Pada 25 Oktober 2011, perwakilan Dewan Transisi Nasional mengumumkan bahwa mereka telah memakamkan Gaddafi dan putranya secara rahasia di padang Besir. Intervensi NATO di Libya didasarkan pada resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengizinkan semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi warga sipil Libya dari pasukan Gaddafi. Dengan kata lain, pendorong utama intervensi ini adalah Amerika Serikat dan Prancis. Mereka memberikan dukungan senjata kepada pasukan pemberontak, melancarkan serangan udara terhadap basis militer Gaddafi, dan bahkan mulai memberikan bantuan kepada rezim baru Libya sebelum Gaddafi jatuh. Selama masa pemerintahannya, visi Pan-Afrika adalah tema utama yang tak terpisahkan, terutama pada tahun 1980 sampai 1990. Dia berulang kali mengaruk untuk pembentukan Afrika yang lebih kuat dan lebih terintegrasi. Dia pernah mengusulkan peluncuran dinar Gomas sebagai mata uang satu Afrika. Mata uang ini akan didukung oleh emas, independen dari sistem perbankan internasional dan kontrol Barat. Selama pemerintahan Gaddafi, rakyat Libya menikmati perawatan kesehatan dan pendidikan gratis, harga perumahan murah, listrik bahkan disuplai secara gratis, harga bensin setara dengan harga air kemasan, pasangan yang baru menikah menerima pinjaman tanpa bunga, dan sebagian besar barang impor dibebaskan dari pajak. Namun, Libya saat ini berada dalam kekacauan, negara terpecah, kelompok bersenjata saling berperang, ekonomi diambang kehancuran, dan hidup rakyat menderita. Dan sayangnya, belum ada tanda-tanda situasi akan membaik dalam waktu dekat. Menurut kalian, apakah Gaddafi pantas mendapatkan akhir seperti itu? Atau sebenarnya dia hanya korban dari perebutan kekuasaan global? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya, kita diskusi bareng-bareng di sana. Kalau kamu suka dengan video yang membuka wawasan seperti ini, jangan lupa untuk like video ini, dan yang paling penting adalah subscribe ke channel ini sekarang juga, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita sejarah dan tokoh kontroversial lain yang akan kita bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!